Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kita ada di Indonesia. Kalau sampai hari ini Tuhan izinkan kita bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing Bapak Ibu Saudara, tapi kita percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Yang percaya dan yang setuju sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami ada di bangsa ini, kami ada di kota Jakarta. Kami hendak menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih kami ya Aba. Kami ada di Indonesia. Dan kami percaya, kalau sampai hari ini ada sebagaimana kami ada, bahkan terlebih kami ada di bangsa ini, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Selamatkanlah Indonesia ya Tuhan. Pulihkanlah negeri kami. Pulihkanlah Jakarta. Pulihkanlah Indonesia. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk negeri tercinta. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih. Hatiku bersyukur padamu Tuhanku. Angkat tangan kita. Indonesia, Indonesia membutuhkanmu Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh-Mu. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku. Inilah doa kami. Inilah doaku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk negeri tercinta. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih. Hatiku bersyukur padamu Tuhanku. Katakan Indonesia sambil angkat tangan kita. Indonesia membutuhkanmu Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh-Mu. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku. Inilah doa kami. Inilah doaku.
Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ucapkan doa syukur kita. Tuhan sudah selamatkan Indonesia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami ada di Indonesia. Kami ada di bangsa ini. Syukur kami naikkan kepada-Mu. Sebab kami hanya bagi-Mu. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan baik Tuhan atas Indonesia. Terima kasih. Hanya Kau yang layak disembah. Haleluya. Biarlah Bapa syukur Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesus yang layak disembah. Hanya nama Yesus yang layak dipuji selamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan kami membawa doa kami bersama-sama. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari angkat tangan kita bagi bangsa ini. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi Indonesia, mari perkatakan dengan iman. Bagi Indonesia kami berdiri dan membawa doa
percayakan, katakan wuh. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan bawa kita terbang tinggi. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kiri kanan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kamu pasti dibawa Tuhan terbang tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Yang mau katakan wuh. Haleluya. Mari bersama-sama tepuk tangan. Lagi-lagi tepuk tangannya sama-sama semua. Come on. Firman-Mu Tuhan, minta bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh penopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan wuh. Mari bersama-sama. Firman-Mu Tuhan. Oh. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh penopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguhlah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sebuah tangan di atas saya, come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Yang ada di rumah, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lagi-lagi sama-sama semua. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sorak katakan wuh. Haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Sorak katakan wuh. Haleluya. Tepuk tangannya lebih mantap lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami.
Kami percaya Kau sanggup pulihkan kami, sembuhkan kami. Sebab Engkau Raja Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu, pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, jemaat Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari bersama-sama dari awal katakan pujian ini. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Katakan dengan iman, yang ku pegang hanya janji, yang ku pegang hanya janji-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Lebih lagi ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidup.
hidupku. Dengan iman kami berkata, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, nyanyikan sama-sama. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kalau kita tahu bahwa Yesus adalah kekuatan dalam hidup kita, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun, biarlah ini jadi doa kita di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Meski kami lewati lembah air mata ya Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari terus sembah Tuhan. Arahkan hati dan hidupmu pada Tuhan. Di mana engkau berada saat ini, Tuhan ada dekat lekat dengan engkau. Ibadah adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Tuhan yang rindu untuk mengalami perjumpaan dengan kita. Tuhan menjamah kami. Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan. Tuhan memberkati. Tuhan menolong. Tuhan baik, sungguh baik. Kiana lama ya siandara layar lama takara lama. Kiana lama ya sandi. Haleluya. Shikara lama takara layar lama. Kami sembah Tuhan. Syianara lama ya go.
Hanya Tuhan juru selamat buat hidup kami. Hanya Tuhan satu-satunya yang kami percaya, kami andalkan. Kami berserah di dalamnya. 10 bulan kami telah lalui di bulan tahun 2020 ya Tuhan. Tak pernah kami lihat Tuhan meninggalkan hidup kami. Gak pernah kami lihat Tuhan membiarkan kami. Tapi ada kasih-Mu, ada kebaikan-Mu, ada kemurahan Tuhan yang terus menyertai setiap langkah kami. Tuhan, di bulan ke-10 ini, kami minta Tuhan pegang hidup kami, pegang tangan kami. Anugerah-Mu limpah dicurahkan bagi semua kami umat-Mu ya Tuhan. Orang yang menanti-nantikan dan berharap hanya pada-Mu ya Tuhan. Tidak akan pernah dipermalukan dan dikecewakan ya Tuhan. Pada masa-masa ini kami akan melihat mujizat demi mujizat. Dalam hari-hari ini kami lihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Yang belum kami dengar, timbul dalam hati kami apa yang kami pikirkan Tuhan. Kami akan terima, kami akan alami itu bersama dengan-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Dan itu tidak pernah berubah dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau baik, Kau setia, Kau baik Tuhan. Makasih Yesus. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau ya Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami akan mau tenggelam di dalam kebenaran firman-Mu. Biar ada shalom, ada damai sejahtera, ada pertolongan yang tidak pernah terlambat. Ada pintu yang dibukakan, ada mujizat. Ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ada perkenanan, ada kemurahan Tuhan. Ada teguran, ada koreksi Tuhan dalam hidup kami. Yang di dalamnya kami mau terus tinggal. Bahkan tambah dekat-lekat dengan Engkau ya Tuhan. Berbicara bagi kami siang hari ini. Berkati juga perjamuan kudus yang ada Bapa. Ya perjamuan ini menyalurkan anugerah Tuhan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua. Kuduskan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kebaikan Tuhan itu senantiasa tidak pernah berubah dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara, mari kita buka kitab Mazmur 23. Saya akan bacakan kitab Mazmur 23, perikopnya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat populer sekali. Kenapa? Karena ada nyanyiannya, ada lagu berbagai versi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dalam bahasa apapun. Bahkan mungkin sering kita baca jadi ornamen-ornamen di rumah,
ditulis Mazmur 23, ada gambar, ada lukisan. Itu nggak asing banget buat kita orang percaya, Mazmur 23 ini. Saudara, ayat ini dibuka dengan kata, Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudara perhatikan kata Tuhan di sini, T huruf besar, U huruf besar, H huruf besar, A huruf besar, N huruf besar. Tuhannya semua, itunya huruf besar semua. Nah, saudara, dalam bahasa aslinya ini, Yahweh, Tuhan, ya, tetragrammaton. Nah, Tuhan di sini berbicara tentang sesuatu yang spesifik, berbicara tentang relationship, hubungan, bukan Tuhan yang biasa. Kalau kita mengenal ada terjemahan Tuhan itu Elohim, menyatakan kebesaran Tuhan. Tetapi Tuhan Yahweh ini berbicara hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan. Saudara, ayat ini dimulai dengan kata Tuhan adalah gembalaku. Dan diakhiri dengan sesuatu yang luar biasa. Ayat ke-6 bilang begini, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Tuhannya pun T huruf besar, U huruf besar, A huruf besar, A huruf besar, N huruf besar. Artinya Yahweh. Artinya begini Bapak Saudara, di awal kita punya hubungan, relationship yang luar biasa dengan Tuhan. Dan diakhiri sampai punya hubungan yang relationship kita yang benar dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Bapak Saudara dalam Tuhan, dalam kenormalan yang baru ini, satu hal yang tidak boleh berubah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, kita kemana-mana ingat akan masker. Kita kemana-mana ingat cuci tangan. Kita kemana-mana jaga jarak. Kita kemana-mana membersihkan tangan dengan sanitizer ya. Bapak Ibu, tapi ada satu hal yang kita tidak boleh lupa dan itu esensi sekali. Kita tidak pernah boleh lupa hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Apa Tuhan itu seperti cadangan saja? Tuhan itu kalau sudah kepepet baru cari Tuhan? Saudara, kitab Mazmur ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan itu yang utama dan terutama. Seperti ayat ini mulai berkata-kata, Tuhan adalah gembalaku. Sesuatu yang personal, sesuatu yang pribadi. Tuhan itu bagi saya adalah gembala. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Tuhan itu adalah apa? Oh, kalau kita kepepet, kalau kita susah, kalau kita sakit, Tuhan. Saudara, pastikan, saudara, ayat ini dimulai dengan kata Tuhan. Diakhiri dengan Tuhan, Yahweh dan Yahweh. Artinya begini, Tuhan mau supaya kita perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Saat ini saudara sedang beribadah, tapi pastikan hati pikiran kita itu tertuju sama Tuhan sebagai ibadah kita yang benar. Saudara, karena banyak online hari-hari ini, ibadah kadang-kadang bisa degradasi artinya. Kita bisa nonton kapan saja, mau dengar di mana saja, lah ya nggak salah, tapi pastikan begini Bapak Saudara, hati kita itu punya hubungan personal dengan Tuhan, itu penting banget Bapak Saudara. Bukannya sekedar saudara memenuhi kuota bahwa saudara sudah ibadah, bukan itu Bapak Saudara. Tapi bagaimana saudara betul sungguh hati kita, pikiran kita dipersiapkan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu yang penting saudara. Saudara, Tuhan adalah gembalaku. Saudara, ini bicara tentang hubungan yang pribadi, personal dengan Tuhan. Bukan Elohim, Allah yang Maha Besar, tapi saya bilang tadi Yahweh terjemahan aslinya. Digambarkan Tuhan itu gembalaku. Artinya ada gembala, ada domba. Ada 200 kata di Alkitab yang mengatakan kita ini seperti domba. Saudara, domba bukan hewan yang pintar. Kalau saya mau bilang bahkan begini, domba itu cenderung bodoh, ya. Tidak bisa mempertahankan diri, tidak tahu bahaya, tidak bisa membersihkan dirinya. Karena itu pentingnya domba itu punya seorang gembala, Bapak Saudara. Saudara, pentingnya kita hidup manusia kita perlu Tuhan yang hidup. Amin Bapak Saudara. Saudara, ayat selanjutnya bilang begini, takkan kekurangan aku. Saudara, kekurangan ini bukan bicara tentang kekurangan di jasmania saja, kebutuhan fisik saja. Tetapi Mazmur 23 ini menggambarkan sedikitnya ada 6 area kebutuhan manusia yang dipenuhi dalam Mazmur 23. Dan saya mau bilang begini, Mazmur 23 ini sesuatu yang luar biasa karena diapit Mazmur 22 dan 24. Tentunya pasti ya, 23, 22, 24 gitu. Nah, Mazmur 22 mengisahkan bagaimana Yesus mati di kayu salib. Dan setelah itu sambungannya Mazmur 23.
Setelah Mazmur 23, Mazmur 24 mengisahkan kedatangan Raja kemuliaan kembali. Kedatangan Kristus yang kembali. Artinya begini, karena kematian Kristus, sekarang kita ngalami apa yang namanya Mazmur 23. Sampai Yesus datang kembali. Yang mengerti setuju katakan amin. Saudara, sedikitnya ada 6 area kebutuhan manusia yang dipenuhi dalam Mazmur 23 ini. Dan saya mau bilang begini, Mazmur ini mengingatkan bahwa apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib, Mazmur 22. Dan dia akan datang kembali. Dan hari-hari ini, Mazmur 23 ini disediakan bagi orang percaya, bagi gerejanya, bagi orang-orang yang mau menjadi dombanya Tuhan. Dan dia jadi gembala kita. Tuhan itu jadi gembala kita. Saudara, yang pertama, relational need, kebutuhan hubungan. Saudara, hubungan yang kita butuhkan adalah hubungan kita dengan Tuhan yang pertama. Kenapa? Waktu kita diampuni, maka dalam hidup kita juga bisa mengampuni sesama kita loh Bapak Saudara. Kalau tidak ada Tuhan yang mengampuni hidup kita, saudara, bagaimana kita bisa mengampuni orang? Saudara, kita punya hubungan dengan Tuhan, tapi jangan lupa, kita juga punya hubungan dengan sesama kita. Saudara, manusia butuh itu. Hubungan dengan Tuhan yang benar. Hubungan dengan manusia yang benar. Tapi semua itu dikerjakan Tuhan lewat kayu salib. Ketika kita diampuni, kita dapat datang kepada Tuhan. Kita dapat datang kepada Dia sebagai Bapa, sebagai gembala, sebagai sahabat. Tapi juga kita dapat berelasi dengan yang lain. Karena kita punya hati penuh kasih dan kita bisa mengampuni. Saudara, yang kedua, spiritual need. Ya, kebutuhan spiritual. Ayat kedua bilang, saudara, dia membaringkan aku di padang rumput hijau yang membuat aku keren tenang. Sesuatu ketenangan, saudara. Saudara, saya mau bilang begini, hanya Tuhan yang bisa isi kekosongan hati kita. Saudara tidak bisa isi dengan harta, karena saudara tidak akan puas. Saudara tidak pernah bisa isi dengan wanita, dengan pria. Saudara tidak akan puas dengan baik. Hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Kita punya spiritual need. Saudara, sesuatu yang diisi bukan Tuhan, itu akan kita temukan kekosongan dan hanya kehampaan. Bukan pada harta, bukan pada tahta, bukan pada wanita atau pria, tapi pada Tuhan sendiri. Spiritual need itu. Yang ketiga, directional need. Saudara, hidup kita juga butuh namanya tuntunan. Kita harus mengarah kemana? Saudara, yang tiga bilang begini, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Saudara, kenapa kita perlu tuntunan Tuhan? Jujur, kita tidak akan pernah tahu namanya hari esok. Tidak akan pernah bisa tahu. Tidak akan pernah bisa diprediksi. Karena itu kita butuh Tuhan tuntun hidup saya dan saudara. Setuju katakan amin. Itu kebutuhan manusia loh saudara. Kebutuhan hubungan. Kebutuhan spiritual. Kebutuhan direction, arahan. Yang keempat, emotional need. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, penyertaan Tuhan itu melebihi apapun. Setuju katakan amin. Saudara, emosional kita ada Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan ada dekat dengan kita. Immanuel. Yang kelima, physical need. Ya, kebutuhan fisik. Ayat 5 bilang, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Kebutuhan fisik, makan, minum, pakai. Tuhan katakan Tuhan berikan dengan limpah adanya. Yang keenam, kebutuhan manusia. Kebajikan dan kemurahan belakangan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Eternal need. Kebutuhan kehidupan kekal. Dan kebutuhan kehidupan kekal itu hanya bisa ada dan hanya terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Saudara, itu semua apa yang dibutuhkan oleh manusia telah dirangkum dan ditaruh dalam Mazmur 23 ini. Saudara, bukan luar biasa Allah kita loh Bapak Saudara. Saudara, saya mau ajak kita untuk melihat Mazmur 23 dengan sesuatu yang berbeda sekali saudara. Ayat 2 dibilang, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membaringkan aku ke air yang tenang. Saudara,
Rumput dan air yang tenang merupakan kebutuhan yang vital bagi domba. Air yang tenang loh saudara, bukan air yang tidak tenang. Rumput dan air yang tenang merupakan kebutuhan vital. Saudara, di dalam Tuhan mengembalakan kita, itu saya dan saudara. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Setuju, percaya, katakan amin. Saya ulangi, di dalam Tuhan mengembalakan, Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan saya dan saudara. Tapi masalahnya begini, Tuhan tidak akan mencukupkan apa yang kita inginkan. Itu masalahnya bagi saudara. Kita terjebak dengan apa yang kebutuhan kita dan apa yang keinginan kita. Tapi saya mau bilang pasti begini, Tuhan pasti mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Saudara, bagian Dia berjanji mencukupkan kita. Saudara, ayat ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, bagian Tuhan sebagai gembala itu nuntun hidup kita. Tapi bagian kita adalah untuk mentaatinya. Setuju, katakan amin. Saudara bisa bayangkan ketika orang Israel berada di tanah Mesir, ketika Tuhan akan bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ada kisah di mana orang-orang Israel tinggal di tanah Goshen. Dan di Goshen itu tidak terjadi tulah seperti di tanah Mesir. Bisa bayangkan kalau ada orang Israel yang iseng-iseng tidak mau tinggal di tanah Goshen tapi di tanah Mesir. Saya jamin dia pasti ngalamin namanya tulah. Dia ngalamin namanya tulah. Bagian Tuhan menuntun. Bagian saudara dan saya adalah mentaatinya. Setuju, mengerti, katakan amin. Ketika tulah yang tertinggi, tulah ke-10, anak sulung mati. Orang Israel disuruh diperintahkan juga untuk menyembelih anak domba dan membubuhkan darahnya di ambang pintu. Kalau mereka lakukan itu, mereka terluput dari kematian anak sulung. Saudara, bagian Tuhan tuntun. Pak, apa Tuhan mau tuntun hidup kita? Saya bilang begini, Tuhan itu Allah yang rindu untuk menuntun saya dan saudara. Tetapi bagaimana sikap hati kita? Apakah kita punya hati yang rela untuk mentaatinya? Kadang tuntunan Tuhan itu sepertinya tidak masuk akal buat hidup kita. Kadang tuntunan itu berlawanan dengan kedagingan kita. Oh iya, pasti. Tetapi saya mau bilang begini, waktu kita ikuti tuntunannya, waktu kita ikutin arahannya, saudara akan lihat pemeliharaannya, saudara akan lihat mujizatnya, saudara akan lihat pertolongannya yang tidak pernah terlambat datang dalam hidup saya dan saudara. Saudara, ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, ayat ketiga bilang begini. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan nuntun kita di jalan yang benar. Tetapi kok ada lembah kekelaman? Kita apa salah jalan, apa Tuhan salah tuntun kita? Tidak, loh saudara. Seperti ayat ketiga bilang begini, ia menuntun aku di jalan yang benar. Di jalan yang benar itu juga kadang kita harus lewati namanya lembah kekelaman. Itu enggak salah, saudara. Dan justru di lembah kekelaman ini paradigma kita sering kita berpikir begini, oh Tuhan enggak ada, Tuhan tinggalin kita, Tuhan marah sama kita, Tuhan jauh dari kita. Tidak. Justru di saat-saat itulah Tuhan berkata begini, aku, kata Tuhan, beserta denganmu. Wow, luar biasa. Justru di saat-saat itulah Tuhan lebih mendekatkan dirinya pada kita. Menuntun kita lewati lembah kekelaman. Saudara, di dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu ada lembah yang sangat dalam sekali. Dalamnya itu 243 meter dan lembah itu gelap sekali. Saudara, di sana bersembunyi penyamun-penyamun saudara untuk merampok, binatang buas ada di situ. Kenapa? Karena di tempat itu gelap sekali. Saudara, lembah bicara tentang masa-masa sulit, kegelapan, keputusasaan, ketidakberdayaan. Saudara, Tuhan tuntun di jalan yang benar. Tapi Tuhan bilang begini, sekalipun yang benar, tapi ada lembah kekelaman. Tapi jangan takut ya saudara. Karena Tuhan Allah Immanuel ada beserta dengan kita.
Saudara, saya suka ayat ini dibilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat ini tidak ditulis aku berlari-lari karena ketakutan. Aku berteriak-teriak dalam lembah kekelaman. Enggak, berjalan. Domba berjalan mengikuti gembalanya. Fokusnya adalah gembalanya. Bukan fokus sekelilingnya, bukan fokus situasi yang ada. Dia perhatikan, dia tidak abaikan sekelilingnya loh Bapak Saudara. Tapi yang jadi fokus adalah gembalanya. Saudara, kita tidak mengabaikan keadaan sekeliling kita yang hari-hari ini. Sedang dengan pandemi COVID, saudara, orang-orang di mana khawatir, takut. Ada masa-masa yang sulit, resesi. Tetapi yang menjadi fokus adalah Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Itu yang harus jadi fokus kita. Itu yang harus jadi fokus utama kita. Tanpa mengabaikan keadaan sekeliling. Fokus, tapi tidak mengabaikan keadaan sekelilingnya. Saudara, fokus kita, masalahnya problemnya hari ini adalah fokus kita. Apakah kita fokus pada keadaan sekeliling kita? Lebih kepada Tuhan yang besar? Yang saya mau bilang begini, di dalam lembah kekelaman, itu ada penyertaan Tuhan. Di dalam masa sukar, itu ada penyertaan Tuhan. Seperti Yesus pernah memerintahkan murid-muridnya untuk bertolak ke seberang dengan perahu. Yang menyuruh Tuhan, yang memberi direction Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan mereka dia amuk oleh gelombang yang besar luar biasa. Dan mereka bilang mereka akan mati. Tapi di situ justru Tuhan menyatakan kemuliaan dan kebesarannya. Angin, air, badai, gelombang tunduk pada perintahnya. Diam, tenang. Diam dan jadi tenang. Saudara kasih dalam Tuhan, ayat kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saudara, Tuhan perhatikan apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan bisa kasih kelimpahan di dalam masa-masa sulit, masa-masa resesi ini. Bahkan Tuhan bilang begini, di hadapan para lawanmu. Artinya ada tantangan, ada kesulitan, ada lawan. Tapi Tuhan sediakan itu bagi saya dan saudara. Pastikan kita jadi domba-domba yang mengikuti suara Gembala Agung kita. Yang mengikuti kemana dia, yang fokus pada dia. Saudara, yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, indah sekali. Tuhan mengembalakan kita, bukan hanya kita di bumi saja. Tapi Tuhan mengembalakan kita sampai pada kekekalan. Sampai saya dan saudara masuk surga. Amin, Bapak Saudara. Hari ini pesan Tuhan buat hidup kita. Pastikan Tuhan jadi gembala bagi saya dan saudara. Secara pribadi. Waktu dia jadi gembala, ikuti arahannya, tuntunannya. Dan jangan pernah berontak, sekalipun dia tuntun kita lewati lembah kekelaman. Jangan pernah takut, karena di situ dia berkata, aku beserta denganmu. Pada masa-masa yang sukar ini, pada masa-masa resesi ini. Saudara, Indonesia belum umumkan resesi, tapi pada kuartal ini sebetulnya sudah masuk pada resesi. Tapi saya mau bilang begini, akan ada perbedaan. Seperti tanah Mesir dan tanah Goshen. Dan itu kan terjadi waktu kita mentaati firman-Nya. Amin Bapak Saudara. Mari kita siapkan diri baca perjamuan kudus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah
Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kalau di antara ada Bapak Saudara, engkau seperti sedang ada di dalam lembah. Ada kegelapan menyeliputi hidupmu, hatimu, pikiran. Engkau takut, engkau khawatir. Engkau gak berdaya, mungkin kau frustasi. Selama ini mungkin kau sudah frustasi. Seperti gak ada kekuatan untuk bangkit kembali. Seperti gak ada kekuatan untuk melakukan apa yang harus kau lakukan. Hari ini, dengar. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Kalau engkau mau Tuhan pimpin, tolong hidupmu, angkat tanganmu di hadapannya sekarang, di mana engkau berada. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku beserta denganmu, kata Tuhan. Gadamu dan tongkatku itulah yang menghiburmu. Firmanku tidak pernah berubah. Janjiku tidak pernah berubah. Ada pertolongan yang tidak pernah terlambat. Ada mujizat. Ada iman, kekuatan yang Tuhan curahkan siang hari ini. Ada iman, kekuatan yang Tuhan berikan. Oh, rala batasan bakara la bara 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 la. Oh, rala bara bara la. Ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Oh, rala batakara la bara la bara la bara la. Oh, rala bara la batasan bakara la bara la bara la bara. Syana bakara la bara. Tuhan jamah ya Tuhan. Sembuhkan, pulihkan. Berkati ya Tuhan, berkati. Oh, ralabara. Oh, ralabara. Tuhan gembala kami yang baik. Takkan kekurangan aku. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh, rala batasan bakara la bara. Berdoa. Kalau ada keluarga dekat denganmu, mari pegang tangan keluargamu. Suami, istri, anak-anak, orang tua sepakat. Kalau dulu Tuhan meluputkan tanah Goshen, sekarang Tuhan meluputkan hidup kami Tuhan. Kalau Tuhan meluputkan kematian anak sulung, dulu sekarang juga Tuhan meluputkan kematian, kemaut. Kuasa-Mu bersama tidak pernah berubah ya Tuhan. Kalau Tuhan pelihara di padang gurun yang tidak ada kehidupan, demikian Tuhan juga sanggup memelihara kami di padang gurun. Air berlimpah, roti mana berlimpah. Terus Tuhan, sampai kami kembali padamu. Kami terus alami lihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh, rala batasan bakara la bara. Oh, rala batakara. Akan ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan-Mu dengan orang yang tidak beribadah dengan-Mu ya Tuhan. Engkau akan membuat perbedaan Tuhan. Oh, rala batakara la maya sana bakara la bara. Kasih Tuhan. Sebentar kami masuk perjamuan kudus.
Perjamuan ini menjadi peringatan Engkau ya Tuhan. Kami mengingat akan segala pengorbanan, kematian, penderitaan, kesakitan, ditinggalkan, dikhianati, dibuang. Semua karena kami ya Tuhan. Semua karena kami ya Tuhan. Engkau bangkit pada hari ketiga. Engkau menampakkan diri selama 40 hari. Itu karena kami juga Tuhan. Supaya Kau meneguhkan apa yang Kau perkatakan dan itu terjadi, tergenapi. Kau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Itu juga karena kami ya Tuhan. Karena cinta-Mu, karena kasih-Mu. Dan Kau juga segera akan datang kembali Tuhan untuk menjemput kami. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Biar hidup kami terus berjaga-jaga ya Tuhan. Hidup kami terus menghasilkan buah. Terima kasih Bapa. Engkau menguduskan roti dan anggur. Kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Kita bangkit berdiri. Sebab apa yang Tuhan teruskan padamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa malam sebelum Tuhan Yesus salibkan, Ia mengangkat roti. Dan memecah-mecahkan dan berkata, roti ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan yang jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecah ini lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sesudah itu Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kita meminumnya jadi peringatan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur ada lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kalian naikkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan, kebaikan-Mu limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami meteraikan semua yang baik yang datang dari Tuhan. Dalam hidup kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami siap terima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada Engkau, memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang limpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun jadi kepala, bukan jadi ekor. Yang telah digenapi oleh anaknya, cinta kasih anaknya yang tunggal. Yang membuat keluargamu, rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia. Menjadi saksi Yesus yang sempurna. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan siang hari ini sama-sama katakan amin. Selamat siang Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati.